Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidi. Perkenalkan, nama saya Amelia Potesta. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membacakan dan menjelaskan isi dari buku yang berjudul Berbagai Cara Latihan Otak dan Daya Ingat dengan menggunakan ragam media audio visual, karya Agus N. Cahyo, yang akan kami baca secara bergantian. Setelah kami baca, kami menemukan halaman menarik, yaitu di halaman 140 dan 141, poin 14, mendengarkan teman membaca buku, yang akan saya baca terlebih dahulu. Dengarkan teman membaca buku juga merupakan metode belajar yang cukup efektif, apalagi untuk latihan daya ingat. Sebenarnya, mendengarkan teman membaca buku sama posisinya dengan mendengarkan sandiwara radio, mendengarkan dongeng, ataupun mendengarkan cerita lainnya. Dalam proses ini, ada dua pihak yang aktif, yaitu satu pihak membaca buku dan pihak yang mendengarkan, dengan penuh hikmat. Baik pihak yang membaca maupun mendengarkan sama-sama bisa belajar secara langsung. Setiap orang mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam memahami setiap bacaan. Ada yang cepat paham dengan membaca dalam hati, ada yang cepat paham dengan metode membaca lantang, ada pula yang dengan dengarkan bacaan orang lain. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu, latihan mendengarkan teman membaca dapat dilakukan dengan cukup sederhana. Misalnya, ada yang cukup mengumpulkan beberapa orang yang ingin belajar atau mendengarkan kisah yang sama. Teman-teman tersebut kemudian disuruh tenang dan mendengarkan setiap bacaan atau untayan cerita dari pihak pertama yang membacakannya. Diakhiri pembacaan dan teman-teman dapat dilakukan menebak sesuai dengan isi cerita atau membaca tersebut. Namun sebelum melakukan ini, diinginkan kepada para pendengar untuk mengingat-ingat setiap kata atau kalimat yang diceritakan. Kegiatan seperti ini dapat menjadikan latihan daya ingat bagi seseorang pada saat ia sedang mendengarkan membaca secara maksa. Maka orang tersebut latihan untuk fokus, memperhatikan, memahami, bahkan berujung pada mengingat apa yang telah dibacakan. Semakin sering latihan ini dilakukan, akan semakin mudah untuk melakukan permukusan dan pemahaman dalam setiap bacaan secara umum. Dengan demikian, daya ingat terlebih untuk melakukan itu. Kesimpulannya dari buku ini adalah, dengan stimulasi tepat melalui ragam media audiovisual dan latihan mental terstruktur, kerja otak serta daya ingat dapat dimaksimalkan secara efektif. Itu saja dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan membaca bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.